Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walaupun hari Minggu ya, tetap semangat ya dek ya. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Dek Septi sama Dek Devi akan membawakan materi yaitu refkas, terus CBD sama jurnal reading ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Dek Septi dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan tugas. Yang pertama ada refleksi kasus, kemudian CBD dan jurnal reading. Untuk refleksi kasus yang pertama ini ada dari low back pain. Untuk identitas pasien, nama Tuan SM, jenis kelaminnya Nyonya SM, jenis kelaminnya perempuan, kemudian untuk usianya 52 tahun, alamatnya Sawitan, untuk nomor rekam medisnya 000688XX, untuk pekerjaannya ibu rumah tangga. Kemudian untuk RPS dari keluhan utama nyeri pinggang, untuk onsetnya kronis, lokasinya dari pinggang itu menjalar ke kaki. Untuk kronologi awalnya pasien itu pernah jatuh 2 kali dan jatuhnya itu dalam keadaan duduk. Awalnya sudah diobati ke puskesmas, namun lama-kelamaan pinggangnya itu terasa nyeri. Dan kemudian pasien itu datang dengan keluhan nyeri pinggang kiri yang menjalar hingga ke kaki kiri sejak 9 bulan yang lalu. Sebelumnya nyerinya itu jarang, namun lama-kelamaan nyeri semakin sering. Kemudian untuk faktor memperingan itu kalau sedang istirahat, untuk faktor memperberatnya itu saat aktivitas. Untuk keluhan lainnya tidak ada. Kemudian untuk RPD-nya itu juga tidak ada, riwayat penyakit keluarga juga tidak ada. Riwayat sosial ekonomi, pasien tinggal di rumah bersama suami dan anaknya. Pasien merupakan anggota BPJS Mandiri. Untuk status generalisnya, untuk keadaan umumnya itu baik, kemudian kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 154/84, kemudian nadinya 88 kali per menit, untuk suhunya 36 dan laju pernafasannya 20 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya ini untuk kepala, mata, leher, THT, mulut, jantung, paru, abdomen tidak dilakukan. Untuk ekstremitas dalam batas normal. Untuk nervus cranialisnya juga tidak dilakukan. Nah, ini untuk status neurologis ekstremitas atas. Jadi untuk yang dekstra dan sinistra, untuk dari motorik gerakannya itu semua bebas. Kemudian untuk kekuatannya masih normal 5. Kemudian tonusnya itu normal, normotonus. Untuk trofinya juga normal, eutrofi. Kemudian saat dicek refleks fisiologis bicep, tricep itu positif. Kemudian refleks patologisnya, movement tremornya negatif dan sensoriknya normal. Untuk ekstremitas bawahnya juga sama, untuk gerakannya bebas, kemudian kekuatannya juga 5 normal, tonusnya normal, normotonus, kemudian trofinya eutrofi, untuk refleksnya juga sama. Nah, untuk diagnosis klinisnya itu low back pain, diagnosis topisnya ada diskus intervertebralis L12 dan L5 sampai S1. Kemudian diagnosis etiologinya ada LBV. Untuk farmakoterapinya itu ada dikasih eperison 50 mg, nanti diberikannya 2 kali 1, kemudian ada mecobalamin 500 mg itu nanti diberikannya 1 kali sehari. Kemudian untuk glukosamin 500 mg itu juga 1 kali 1, kemudian ada juga patral. Untuk nanti non farmakoterapinya di rehab medik yaitu dilakukan fisioterapi. Untuk prognosisnya, koadvitamnya itu etbonam atau baik. Kemudian untuk koad fungsionamnya itu dubia atau masih meragukan. Dan yang terakhir koadsanamnya itu etbonam atau baik. Nah, untuk edukasinya itu nanti bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit yang diderita pasien. Kemudian pasien juga diminta untuk minum obat dan kontrol secara teratur. Jangan mengangkat beban yang berat. Kemudian edukasi proper body mekanik itu ada contohnya di gambar, kemudian dirujuk ke bedah saraf. Untuk tinjauan pustakanya, jadi definisi LBP merupakan rasa nyeri yang dirasakan pada punggung bawah yang sumbernya adalah dari tulang belakang, daerah spinal atau punggung bawah, otot, saraf atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut.
Nah, kemudian untuk etiologi dan faktor risiko, low back pain itu paling sering adalah saat duduk terlalu lama, kemudian sikap duduk yang salah, dan aktivitas yang berlebihan. Untuk faktor risikonya itu mempengaruhi timbulnya LBP, antara lain ada umur, jenis kelamin, kemudian merokok, kemudian IMT, masa kerja, dan kebiasaan olahraga. Untuk gejala klinisnya itu ada nyeri di bagian bawah punggung, nyeri menjalar, kekakuan otot, terasa lebih sakit saat aktivitas tertentu, terasa reda saat istirahat. Kemudian untuk diagnosisnya nanti bisa ditegakkan dari anamnesis, kemudian dilanjut pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, ini ada pemeriksaan khususnya nanti untuk diinspeksi dari posturnya, apakah ada kelainan tulang belakang seperti skoliosis, kifosis, kemudian dipalpasi apakah ada nyeri tekan, kemudian dilakukan pemeriksaan ROM, kemudian dilakukan tes lasek. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu nanti ada foto ronsen untuk mendeteksi adanya fraktur, degenerasi atau kelainan struktur, MRI dan CT scan, kemudian dilakukan lab. Nah, ini contoh dari pemeriksaan lasek tes. Kemudian ini Bragger sign, dan dia ada tes Patrick, dan yang terakhirnya ada tes kontraksi. Mungkin kita lanjutkan untuk yang kedua. Mungkin sebelum ini satu case, nanti coba saya mau nanya. Ini saya coba kamu lihat dari anamnesa, terutama pemeriksaan fisik coba. Itu sama sekali tidak ada hal-hal yang kamu lakukan yang hubungannya dengan kasusmu ini gitu loh. Coba di pemeriksaan fisiknya coba. Mana yang menunjukkan kalau dia ini case-nya itu low back pain? Dicek di bagian ekstremitas. Coba lihat. Coba lihat di mana? Nah, ini. Ekstremitas. Ya, dari motoriknya nanti dicek semua, ini kan hasilnya normal, tapi ada makanya tambahan yang lasek tes itu nanti. Mana? Untuk yang hasil lasek tesnya, dokter. Iya. Nggak saya cantumkan, cuma ini loh. Nah, tadi saya lihat. Coba saya tanya Devi, dari slide ini ada nggak yang menunjukkan? Nah, nggak boleh, tetap harus. Sekarang kalau kamu sekarang lagi maju seperti ini, kalau kamu nggak nulis, mana kita tahu kan begitu. Mas saya lihat, padahal di daftar pustakamu ada. Belum. Makanya kalau saya lihat, coba saya tanya Devi aja yang objektif. Normal nggak semuanya? Normal. Iya kan? Ya, tapi cuma ya. Saya tuh malah tadi bilang, kalau yang normal-normal bisa di skip, tapi yang sekiranya sesuai case-mu itu yang kamu tonjolkan. Malah yang sesuai case kok saya cari-cari kok malah nggak ada gitu. Apa saya nggak salah gitu loh melihatnya, gitu loh. Di anamnesanya coba lihat. Kayak gini, siapa namanya, untuk Devi juga, kalau bisa dipertajam pertanyaan-pertanyaannya, terutama sakit pinggang, ya kan? Ini kan dia lebih ke sensorik ya, lebih ke sensorik. Apakah ada motoriknya atau tidak? Itu harus disingkirkan juga, gitu loh. Paham maksud saya? Ini kan, ya mohon maaf, terlalu ini ya. Saya tuh inginkan kalau memang case-nya itu LBP, kamu pertajam di anamnesa sama pemeriksaan fisiknya, khusus untuk di LBP-nya. Saya pun juga mungkin juga tidak terlalu mau melihat kayak pemeriksaan nervus cranialis, malah kamu bacakan. Tadi kan saya sudah bilang perjanjian di awal. Malah kalau bisa, nggak apa-apa, lewatkan aja, yang penting sesuai case-mu. Malah yang, coba kamu lihat daftar pustakamu, coba. Daftar pustakamu. Iya, ini yang paling penting pada kasusmu ini, saya. Coba lanjut dari pemeriksaan fisiknya coba. Ini lasek, lagi lanjut. Ini, ya kan?
Itu yang paling penting. Itu yang saya inginkan. Ya kan, itu kamu nggak lakukan. Kalau misalnya tes gini, ya udah langsung coret. Karena ini pemeriksaan fisik, masalahnya kasusmu adalah LBP, bukan kasus stroke, bukan kasus yang lainnya gitu loh. Tuh, coba diagnosanya. Diagnosanya, ya kan? Tidak hanya langsung diagnosa klinisnya low back pain. Ya kamu temukan apa? Tadi kan lebih ke sensorik, ya kan, hiperestes kita apa Berarti yang seperti itu sudah dimasukkan. Iya, klinis, ya kan? Klinis loh, ya kan? Kamu kok bisa menyebutkan topisnya di situ? Itu kamu jelaskan tidak tentang miotom, dermatom. Paham ya miotom, dermatom? Dermatom tempat ininya. Apa? Di bawah itu dok. Apa itu miotom? Apa itu dermatom? Apa? Dermatom, miotom, ya. Nah itu terus kamu cari kira-kira dermatom itu apa, miotom itu apa, lokalisasi daripada di mielumnya seperti apa, ya kan? Gambaran mielumnya juga kalau memang perlu dicantumkan juga, yang gambaran transversalnya itu. Nanti tolong diperbaiki lagi sama namanya saya. Coba lagi diagnosa klinisnya coba. Diagnosanya coba. Diagnosanya. Itu diagnosanya etiologinya baru low back pain-nya kira-kira diakibatkan oleh apa? Apakah oleh HNP kah? Oleh spondylosis lumbalis kah? Itu loh ya. Dipertajam lagi siapa namanya Asep ya. Oke, lanjut Cik Mandi. Kamu tulis apa-apa yang tadi yang harus kamu perbaiki ya. Nanti tolong anamnesanya diperbaiki ya, tambahin lagi lebih pertajam lagi ya kan, hubungannya dengan low back pain-mu gitu loh. Yang kedua, terus pemeriksaan fisiknya dilengkapi lagi ya kan, kayak itu untuk Devi juga nanti untuk kernik, lasek ya kan, itu juga. Jangan sampai kamu kasusnya nanti kalau kamu di Unisula nanti jangan sampai malah nggak kamu periksa, langsung fatal itu ya. Nah untuk terapi sih nggak terlalu yang paling penting bagi koas itu anamnesa, diagnosa fisik itu yang menjadi harga mati bagi kalian gitu loh. Ya paham ya Sanu ya Sep ya. Nanti tolong kamu lengkapin lagi sebelum diserahkan ke saya ya. Oke lanjut ya. Untuk kasus kedua CDD ini ada carpal tunnel syndrome atau CTS. Untuk identitasnya Nyonya R, kemudian kelaminnya perempuan, usianya 56 tahun, untuk pekerjaannya tidak bekerja, alamatnya Dumpok. Kemudian untuk rekam medisnya 0,1172, untuk tanggal periksanya Selasa 8 Juli 2025. Untuk RPS-nya, keluhan utamanya nyeri pergelangan tangan, kemudian onsetnya dari kronik sejak 1 tahun yang lalu, lokasinya pergelangan tangan kanan, untuk faktor pemperingannya tidak ada, faktor memperberatnya saat aktivitas. Kemudian kronologinya, jadi pasien itu datang ke Polisaraf RST Sujono Magelang pada tanggal 8 Juli 2025 dengan keluhan riwayat nyeri pergelangan tangan. Nyeri dirasakan muncul sejak 2 hari yang lalu pada pergelangan tangan kanan. Kemudian nyeri muncul akibat pasien terlalu banyak aktivitas dan disertai rasa lemah pada tangan kanan. Untuk RPD-nya ini untuk keluhan serupanya itu pada
2024 itu pertama kali muncul keluhan serupa, kemudian ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat kolesterol, dan ada gastritis. Untuk sosial ekonomi, pasien menggunakan BPJS Mandiri. Untuk RPD, pasien memiliki riwayat nyeri pergelangan tangan yang pertama kali muncul pada tahun 2024. Nyeri dapat muncul 1-2 kali per bulan ketika kelelahan. Pasien tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya. Kemudian untuk status generalisnya, keadaan umumnya baik, kesadarannya kompos-mentis, GCS-nya 15, tekanan darahnya 139/69, nadinya 90 kali per menit, sumbunya 36, RR-nya 20 kali per menit. Status fisiknya logis, normatif, dan ingatannya baik. Untuk pemeriksaan fisiknya dilanjut. Untuk status neurologisnya, jadi dicek dari motorik. Untuk tadi kan pergelangan tangan kanan, jadi gerakannya masih bebas kanan kiri. Untuk kekuatannya ini sedikit menurun saat dicek kekuatan 554 untuk yang kanan. Kemudian untuk tonusnya masih normal. Nah, ini untuk yang anggota gerak bawah normal. Nah, ini untuk diagnosis klinisnya ada paresthesia dan neuralgia karpal yang bagian dekstra. Kemudian diagnosis logiknya di nervus medianus bagian dekstra. Untuk diagnosis etiologinya carpal tunnel syndrome atau CTS. Untuk farmakoterapinya ada eperison, kemudian mecobalamin, gabapentin, alprazolam, dan patal. Ada juga simvastatin, etoposide, dan supralfat suspensi. Nah, ini untuk tinjauan pusakannya. Jadi CTS sendiri merupakan salah satu gangguan saraf anggota tubuh bagian atas yang paling umum dialami pekerja akibat penekanan di tangan. Keadaan ini terutama terjadi pada saraf median. Risiko CTS banyak dialami terutama pada perempuan paruh baya yang dikarenakan adanya gerakan repetitif. Kemudian untuk etiologinya ada faktor dari individu, ada usia, masa kerja, lama kerja, status gizi, dan penyakit penyerta. Untuk faktor pekerjaannya ada sikap kerja, postur janggal pada tangan, gerakan repetitif atau berulang, beban kerja, dan kebiasaan peregangan. Kemudian untuk patofisiologinya, nah ini gabungan dari fenomena traksi dan kompresi di mana nanti terjadi gangguan mikrosirkulasi intraneural, kemudian lesinya pada selubung mielin dan akson, terjadi perubahan pada jaringan ikat pendukung di mana terjadi disfungsi atau kerusakan saraf dari tempat kompresi yang nantinya terjepitnya saraf medianus oleh tendon karpal. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya melakukan Valen test, di mana dilakukan Valen test itu kemarin terdapat agak nyeri. Kemudian untuk kontravalennya kebalikannya, dan ada tinal sign di bagian sini. Untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan EMG, kemudian ada pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Untuk edukasinya diberikan edukasi tentang faktor yang menyebabkan dari kondisi pasien, edukasi pasien untuk mengurangi frekuensi gerakan berulang atau repetitif, dan edukasi gerakan untuk peragangan pasien. Ini sama nggak? Kurang lebih pemeriksaan fisiknya. Iya. Kamu tulis sudah tahu di daftar pustaka, tapi tidak kamu tulis di saat itu loh. Padahal pemeriksaan fisik sekali lagi bagi kita dokter itu penting banget ya. Penting. Coba di analisanya, analisa. Yang lengkapnya mana tuh? Ya sudah, mungkin bagus lah. Nanti mungkin agak biar sedikit lagi ya. Ini sebenarnya sudah berapa lama nih dia. Aku dapat kronis dia. Dari 2024. 2024. Kenapa sih biasanya permasalahannya ini? CTS.
Iya. Nah, jadi kayak misalkan dari pasiennya itu biasanya kalau misalkan dia ada aktivitas yang berlebihan, misalkan dia suka mengetik, kayak pekerjaan sehari-harinya itu yang mengetik. Iya, apa jadi namanya kan tadi itu yang kamu sebut sini? repetitif, gerakan repetitif. Jadi kayak gerakan berulang dilakukan tiap hari, Iya, menimbulkan repetitif. CTS. Repetitif. Diagnosanya tadi yang mana? Itu. Iya. Nah, udah bagus ya, bagus. Jadi dari yang kurang SPS-nya interpretasi. Tadi edukasinya mana edukasinya? Silakan. Aduh. Ini yang nggak salah Pak sebelum kamu ini maju terkait dengan GTS. Oke, lanjut. Halo, saya. Lanjut saya. Iya, ini aja. Yang terakhir. Jurdinnya jurdin kamu dulu toh? Iya. Ini udah mau pakai? Baik. Biar sekalian aja. Baik, untuk journal reading dengan judul Cryptococcal Meningitis and Clinical Outcome in Person with Human Immunodeficiency Virus of Global View. Baik, untuk penerbitnya ini ada IDSA Hikmah ini. Kemudian untuk judulnya tadi sudah, untuk penulisnya ini ada Ana, Brenda, kemudian Afra, ada Fernanda, kemudian dari Rios. Kemudian untuk ekstraknya juga sudah ada. Untuk tahun terbitnya ini 28 November 2022. Kemudian untuk korespondennya juga. Untuk abstraknya, Cryptococcal meningitis adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada orang dengan HIV. Data global mengenai luaran klinis CM serta ketersediaan diagnosis dan terapi masih terbatas. Kemudian menilai insidensi Cryptococcal meningitis, mengevaluasi mortalitas setelah diagnosis CM, mengeksplorasi akses global terhadap diagnosis dan terapi CM. Kemudian menggunakan retrospective cohort study. Nah, metode retrospective cohort study itu di cohort retrospektif menggunakan data dari LADEA 1996 sampai 2017. Kemudian insiden CM itu dihitung menggunakan model quasi Poisson yang disesuaikan dengan variabel jenis kelamin, usia, tahun kalender, jumlah CD4, dan status terapi ART. Mortalitas setelah diagnosis CM dianalisis menggunakan model Cox multivariate. Kemudian untuk abstrak tadi hasil penelitiannya dari 518.852 PWH terdapat 3.857 kasus CM dengan insidensi 1,54 per 1000 person years. Nah, mortalitas setelah didiagnosis CM itu 31,6%, kemudian 29% pasien hilang follow up, 64% kasus CM terjadi setelah memulai ART, atau mediannya itu 293 hari setelah ART. Faktor risiko mortalitas itu lebih tinggi untuk usia lebih tua, kemudian CD4 lebih rendah. Untuk tahun diagnosisnya lebih awal itu 34% memiliki akses ke amphoterisin B, untuk yang 20% memiliki akses ke flow sitosin. Untuk kesimpulannya, CM masih menjadi masalah besar pada PWH dengan insiden dan kematian yang tinggi. Ketersediaan diagnosis dan terapi sangat tidak merata secara global. Diperlukan upaya global untuk meningkatkan akses dan pengembangan terapi baru yang lebih efektif dan mudah diberikan. Untuk pendahuluannya, jadi Cryptococcal meningitis merupakan infeksi serius pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus neofarman. Sangat umum terjadi pada orang dengan sistem imun yang lemah, terutama orang dengan HIV. Gejala dapat meliputi sakit kepala, demam, leher kaku, gangguan penglihatan, dan perubahan kesadaran. Untuk Cryptococcal meningitis adalah penyebab utama kematian pada orang dengan HIV dengan angka mortalitas global mencapai 40%. Beban penyakit ini tinggi, terutama di negara berpenghasilan rendah, dan belum banyak data global yang menggambarkan dampaknya secara menyeluruh, khususnya setelah terapi antiretroviral atau ART tersedia secara luas. Studi sebelumnya menunjukkan sebagian besar kasus CM terjadi setelah ART dimulai. Seringkali akibat kegagalan virologis, pasien yang mengalami CM setelah ART memiliki risiko kematian lebih tinggi dibanding mereka yang terdiagnosis sebelum ART.
Bahkan di negara dengan fasilitas lengkap, tingkat kematian tetap signifikan. Berdasarkan kesenjangan data ini, peneliti itu melakukan studi observasional global untuk menilai dari insiden CM, waktu kemunculannya terkait ART, serta angka kematian. Studi ini juga mengevaluasi ketersediaan diagnostik dan pengobatan CM di berbagai wilayah dunia. Untuk metodenya tadi menggunakan studi kohort retrospektif observasional. Untuk sumber datanya ini dari International Epidemiology Database to Evaluate AIDS yang mencakup 5 wilayah, ada Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Data diambil dari tahun 1996 hingga 2017 dan mencakup orang dengan HIV berusia lebih dari sama dengan 16 tahun yang terdaftar di situs LEDEA. Kemudian CM diidentifikasi berdasarkan catatan klinis, kemudian insiden CM dihitung menggunakan model quasi-Poisson, disesuaikan dengan variabel yaitu ada usia, jenis kelamin, tahun kalender, jumlah CD4, status ART, dan GDP negara. Mortalitas pasca CM dianalisis dengan model COX multivariat, memperhitungkan faktor-faktor seperti usia, tahun diagnosis, CD4, saat diagnosis, dan waktu relatif terhadap ART. Untuk mengatasi data yang hilang, digunakan teknik multiple imputation dan natural spline untuk variabel kontinu. Ini untuk metodologinya tadi sudah dijelaskan juga untuk hasilnya. Ini untuk diskusinya, meskipun insiden CM menurun dari waktu ke waktu, angkanya itu tetap tinggi dan bervariasi antar wilayah. Sebagian besar kasus CM didiagnosis setelah pasien itu memulai terapi ART. Mortalitas setelah diagnosis CM tetap tinggi, disertai angka kehilangan follow-up yang signifikan. Selain itu, akses terhadap metode diagnosis dan terapi CM yang direkomendasikan WHO masih terbatas, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mortalitas CM tetap tinggi secara global, mirip dengan studi sebelumnya. Perbedaan mortalitas antar wilayah bisa disebabkan oleh perbedaan kemampuan diagnosis dan pengobatan. Kemudian hanya 20% situs yang memiliki akses ke flucytosin, padahal kombinasi AMB plus 5FC itu terbukti menurunkan dari mortalitas. 38% situs tidak memiliki akses ke amphoterisin B dan 8% tidak memiliki fluconazole. Selama 4 dekade sejak HIV/AIDS dikenali, riset terhadap terapi baru untuk CM itu masih sangat terbatas, terutama di negara berkembang. Obat anti jamur seperti voriconazole yang memiliki penetrasi baik ke sistem saraf pusat itu belum banyak diteliti. Kemudian untuk uji klinis ACTA di Afrika menunjukkan bahwa regimen 1 minggu amphotericin B plus flucytosin dan 2 minggu fluconazole plus 5FC itu efektif sebagai terapi induksi CM di wilayah dengan sumber daya terbatas. Berdasarkan hasil ini, WHO merekomendasikan regimen 1 minggu AMB plus 5VC pada 2018. Uji lanjut Ambition menunjukkan bahwa dosis tunggal liposomal AMB plus 5FC plus fluconazole itu juga efektif dan memiliki efek samping lebih sedikit. WHO kemudian memperbarui panduan pada 2022 untuk merekomendasikan regimen ini. Namun, akses terhadap obat-obatan tersebut masih sangat terbatas di banyak wilayah terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak uji coba klinis yang disertai upaya nyata untuk memastikan akses merata terhadap terapi yang terbukti efektif. Salah satu temuan yang paling menunjukkan dalam studi ini adalah bahwa 64% kasus CM itu terjadi setelah inisiasi dari ART. Waktu median menuju diagnosis CM adalah 8 bulan setelah ART, menunjukkan bahwa kondisi ini jarang disebabkan oleh unmasking syndrome atau iris. Data dari kohort Amerika Latin mendukung hal ini, di mana 70% pasien CM pasca ART mengalami kegagalan virologis. Meskipun terdapat keterbatasan data, nilai median viral load saat diagnosis CM setelah ART adalah 7.076 copies per mililiter yang semakin mengindikasikan bahwa CM berpotensi menjadi komplikasi dari kegagalan terapi ART. Untuk keterbatasannya, kemungkinan bias deteksi akibat keterbatasan diagnostik yang bervariasi antar waktu dan lokasi. Angka kehilangan follow-up tinggi termasuk setelah diagnosis CM berpotensi menyebabkan underestimasi angka kematian, kemudian data hilangnya cukup banyak, terutama untuk viral load dan kepatuhan ART. Potensi kesalahan pengukuran karena data dikumpulkan dan dihimpun dari berbagai situs dengan metode yang tidak selalu seragam. Penggunaan GDP 2010 hanya memberikan indikator kasar untuk membedakan status ekonomi antar negara. Kemudian studi hanya mencakup pasien yang sudah terlibat dalam perawatan HIV, tidak mewakili seluruh populasi PWH.
Nah, kesimpulannya, studi ini mencakup 5 wilayah LEDEA dan mencerminkan kondisi CM di negara berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi selama era ART. Hasil menunjukkan bahwa insiden CM pada PWH tetap tinggi meskipun menurun disertai dengan mortalitas jangka pendek dan panjang yang signifikan. Data ini juga menyoroti ketimpangan global dalam akses diagnosis dan terapi yang dapat memperburuk hasil klinis. Dibutuhkan peneliti lebih lanjut untuk mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan CM yang efektif dan mudah diakses di semua wilayah, baik yang kaya maupun miskin sumber daya. Nah, ini untuk critical appraisal-nya ada semua kecuali yang nomor 8 ini, apakah ada analisis statis yang tepat itu tidak ada. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk tugasnya sudah selesai. Dilanjut. CM ini bisa ya betul vokal ya. Jurnalmu ini dan apa ya? Jurnalnya apa dia itu? Jurnal ada perlakuan atau hanya model ini aja, apa mengumpulkan beberapa jurnal terus lalu diambil apa kayak sampel-sampelnya atau bagaimana modelnya? Dari banyak jurnal dijadiin satu terus diambil dari sampel-sampel. Iya. Modelnya apa sih ini? Retrospektif cohort. Retrospektif cohort. Berarti kan mundur ya? Iya. Berapa jurnal deh? Apa aja? Ada 3, dokter. 3 jurnal yang diambil. Retrospektif kan? Iya. Dia tuh mengambil sampel ya, gitu ya? Iya. Ada berapa sampel yang diambil? Nggak ada perlakuan ya? Coba kesimpulannya apa? Jurnal lo. Ini dia. Berapa besar? Besar saya, besar. Iya. Wilayah ED atau apa tuh? International Epidemiology Database to evaluate AIDS, yang mencakup nanti ada 5 wilayah, ada Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Berarti sampel-sampelnya diambil dari 5 wilayah itu ya? Iya. Apa sih yang ingin ditekankan dengan jurnalmu ini? Dan tentang ritual kira-kira apa sih yang ditekankan apa? Oke, apanya gitu loh? Apakah terkait mengenai penanganannya atau antisipasinya? Untuk menilai dari insidensi penyakit CM-nya, dokter. Iya. Kemudian dievaluasi mortalitas setelah didiagnosis CM. Iya. Kemudian
eksplorasi akses globalnya terhadap diagnosis dan terapi dari Cryptococcus meningitis. Didapatkan hasilnya seperti apa? Penelitiannya untuk yang insidensi CM-nya sendiri itu total kasusnya itu kan ada 3.857. Nah, untuk insiden keseluruhannya itu 1,54 per 1.000 person years. Nah, untuk yang paling tertinggi itu yang pertama di Amerika Latin itu ada 2,17 per 1.000 person years. Kemudian yang kedua itu ada di Afrika itu ada 2,08. Kemudian insidennya itu menurun dari tahun ke tahun. Dari tahun 2005 itu dari 2,56 per 1.000 person years itu kemudian di tahun 2015 menjadi 0,97 per 1.000 person years. Oke, terima kasih Chef. Terima kasih dokter. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Faradlandriani akan mempresentasikan refleksi kasus dengan kasus epilepsi atau kejang. Untuk identitasnya, Novita, perempuan, 17 tahun, pelajar, datang ke Polri 8 Juli 2025. Untuk keluhan utamanya itu kejang, onsetnya itu dari udah 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk kronologinya, jadi pasien datang ke Poli Saraf RST Sujono Magelang pada tanggal 8 Juli 2025. Pasien ini sejak dari 2 tahun yang lalu sering kejang. Nah, durasi kejangnya itu 1 menit. Setelah kejang, pasiennya sadar. Kemudian pasien mengalami kelemahan keempat anggota gerak dan kaku. Untuk RPD-nya pada 2023, pasien mengalami muncul keluhan yang serupa. Untuk kolesterolnya positif, tinggi. Kemudian sosial ekonominya, pasien tinggal bersama orang tua dan merupakan anggota BPJS. Kemudian untuk RPD-nya juga tadi sama, pasien sejak 2 tahun yang lalu itu sering kejang dengan durasi 1 menit. Dan ada kelemahan 4 anggota gerak dan kaku. Untuk status generalisnya, keadaan umumnya baik, kesadarannya komposmetis, GCS-nya 15, tekanan darahnya 87 per 56, nadinya 80, suhunya 36,5, RR-nya 20. Untuk status psikisnya, mood affect-nya ansietas, menangis, cara berpikirnya tidak logis, tingkah lakunya normal aktif, ingatannya tidak baik. Kemudian ada gangguan pola tidur, kurang senang, merasa kurang puas dengan keadaan, kurang lega dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial. Untuk pemeriksaan fisiknya di ekstremitas terdapat tetraparesis yang spastik atau kelemahan 4 anggota gerak badan dan kaku. Kemudian untuk status neurologisnya, untuk anggota gerak atas yang kanan dan kiri bebas terbatas, kekuatannya itu yang kanan 555, yang kiri 554. Untuk tonusnya yang kanan kiri hipotonus, trofinya yang kanan eutrofi, yang kiri itu atrofi atau mengecil. Kemudian yang kanan meningkat, yang kiri normal, kebalik. Yang kanan, kemudian untuk yang patologisnya, yang kanan meningkat, yang kiri normal, kebalik. Untuk anggota gerak bawah, yang kanan bebas terbatas, yang kiri bebas terbatas juga. Yang kekuatannya yang kanan itu 444, yang kiri 443. Untuk tonusnya hipotonus semua. Untuk trofinya seperti yang anggota gerak atas, yang kiri itu ada eutrofi. Kemudian refleks fisiologisnya meningkat semua, patologisnya juga meningkat semua. Kemudian untuk asesmennya, diagnosis klinisnya tetraparesis spastik, topisnya di korteks cerebri, dan diagnosis etiologinya epilepsi. Untuk farmakoterapinya, phenytoin, ada lansoprazol, asam folat, vitamin B6, depakote. Kemudian untuk
tinjauan pustakanya. Yang pertama, definisi dari epilepsi atau kejang. Epilepsi ini merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai oleh kecenderungan terjadinya kejang berulang tanpa provokasi akibat aktivitas listriknya abnormal, berlebihan, atau sinkron di otak. Nah, diagnosis epilepsi ini ditegakkan jika terdapat minimal 2 kejang tanpa provokasi yang terjadi lebih dari 24 jam. Satu kejang dengan resiko frekuensi tinggi lebih dari 60% dalam 10 tahun atau telah ditegakkan diagnosis sindrom epilepsi tertentu. Untuk etiologinya ada yang primer atau tidak ditemukan lesi struktural otak atau defisit neurologis diduga kuat, ada predisposisi genetik. Kemudian ada yang kriptogenetik, genik atau diduga simptomatik namun penyebab spesifik tidak dapat diidentifikasi. Atau ada yang simptomatik atau sekunder yang disebabkan oleh kelainan struktural otak seperti misalkan ada cedera kepala atau infeksi sistem saraf pusat, kelainan kongenital, dan lain-lain. Kemudian untuk faktor resikonya ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan. Yang pertama itu ada faktor prenatal dan perinatal, misalnya asfiksia, terus BBLR rendah, trauma pasca persalinan, kemudian ada riwayat kejang demam, infeksi sistem saraf pusat, trauma kepala, atau riwayat keluarga epilepsi, dan misalkan contohnya abnormalitas neurologis. Kemudian gejala klinisnya yang pertama untuk kejang motorik itu bisa gerakan kejang pada satu atau beberapa bagian tubuh, bisa berupa tonik atau klonik atau tonik-klonik. Kemudian ada juga perubahan kesadaran, misalkan hilang kesadaran tiba-tiba atau sering tidak mengingat kejadian saat kejang. Kemudian gejala sensoriknya itu sensasi yang abnormal, misalkan sering merasa kesemutan, rasa aneh pada perutnya, kemudian perubahan penglihatan atau pendengaran, kemudian ada gejala psikis atau perubahan perilaku, otonom, misalkan berkeringat, sering berkeringat, perubahan denyut jantung jadi lebih cepat, dan fase pasca kejang, atau misalkan dia habis kejang itu merasa kebingungan, sakit kepala, atau jadi lemah. Kemudian pemeriksaan fisiknya yang pertama itu pemeriksaan neurologis lengkap berupa refleks, tonus, kekuatan otot, fungsi sensorik, dan lain-lain. Kemudian observasi tanda-tanda trauma kepala atau kelainan kongenital, kemudian evaluasi status mental dan perilaku, dan TTV dan status umum. Kemudian untuk penunjangnya bisa EEG, kemudian MRI atau CT scan, kemudian laboratorium lengkap, kemudian dan pemeriksaan lain seperti fungsi lumbal, EKG, dan lain-lain. Untuk pencegahannya bisa mengontrol faktor resiko, misal menghindari dari trauma kepalanya, kemudian imunisasi dan perawatan kehamilan yang baik, mengelola stres tidur cukup, kepatuhan minum obat anti epilepsi bagi yang sudah menderita, kemudian menghindari pemicu kejangnya, kemudian penggunaan alat pelindung. Setelah itu tata laksananya tadi ada yang farmakologis dan non farmakologis. Farmakologis itu obat anti epilepsi dan pemantauan kadar OAE-nya, dan non farmakologis bisa diedukasi pasien dan keluarganya, modifikasi gaya hidup, kemudian terapi bedah juga, terapi bedah dan tata laksana komorbiditas lainnya. Sudah, dokter. Oke, terima kasih. Coba Dir, analisa Dir. Ini kurang lengkap, dokter. Jadi pasien datang itu menggunakan kursi roda, dokter. Pasiennya udah lama, udah kayak kena sindrom apa ya? Sudah 2 tahun ya sering kejang ya. Iya, tapi emang dari kecil udah kayak sindrom apa ya, dokter? Iya, dia juga kayak kena sindrom gitu, dokter. Yang lemah gitu, kayak anak kecil. Oke. Ini kejangnya tolong dipertegas lagi ya, kejangnya ya. Iya, dokter. Kejangnya. Terus habis itu lanjut, ayo. Ke diagnosanya, ayo. Klinis. Kurang gitu. Loh, sebentar. Iya. Saya tanya ini tadi kan, Septi saya tanya kamu, sekarang Devi saya tanya Septi. Iya. Sep, coba kamu lihat diagnosa klinisnya apa, Sep? Paresis pasti.
Ah, Berarti kelumpuhan 4-4. sekarang saya tanya kamu, Sep. Kamu jadi saya, ya. Tetraparesis. Tetraparesis itu apa, Sep? Tetraparesis itu paresis kan berarti kelemahan. Ya, Iya. kalau tetra berarti keempat-empat. Sebentar. Saya tanya sama kamu, Sep. Yang kamu pikirkan apa kalau tetraparesis? Topisnya di mana? Di kalau tetra berarti Iya. Topisnya di mana? hemisfernya. Oh, tempatnya langsung otaknya. Ya bisa Di tadi, sentralnya. bisa sentral, tapi yang paling sering apa? Tetraparesis itu di mana? Kalau paraparesis itu di mana? Paraparesis itu apa? Para tuh yang Para tuh dua. para ini. Kalau Kaki, hemi itu kaki, kanan kaki. kanan. Iya. Oh, kenapa? Kalau hemiparesis dextra berarti kan yang Kanan. Para tuh Kalau mana? para tuh ini ke bawah. Ya, berarti gangguannya di mana? Ayo, Devi juga gangguannya di mana? Sebentar dokter. Di Gangguannya berarti di torako, taroko lumbar. oh, Iya, kalau tetraparesis gangguannya di mana? Tetra di sentral. Ya sentral, yang paling sering apa? Nah, harus baca-baca lagi. Kalau bilang tetra berarti di sentral vertikal. Cervicalnya juga bisa. Juga di sininya gitu. Iya, itu tetraparesis. Itu loh. Coba kamu lihat Oh, tetraparesis pasti. Di match-nya dokter. Topisnya ini ibarat kata nih Joko Sembunggo Golok ini. Loh, Cervical. Match loh, spin. ya enggak ada salah kamu tuh. Salah. Kamu etiologinya apa coba? Epilepsi. Oh iya. Gimana ini? Klinisnya bukan ini berarti. Oh. Iya. Oh iya. Aduh, sekali. Kecuali diagnosisnya kalau itu kan juga bisa. Coba kamu lihat anamnesamu saya. Anamnesamu apa Seti? Oh, Devi. Iya dokter. Anamnesamu apa ya? Pasien 2 tahun yang lalu kejang, beras Coba dingin. keluar utamanya apa, Dev? Kejang Keluar dokter. utamanya siapa? Kejang. Kok bisa tetraparesis itu loh? Jangan sih membuat walaupun ini Ih, salah dokter. Berarti fatal, bukan salah lagi fatal ini. klinisnya Dan diganti nih. Ofisnya di mana? di C1 di match spin berarti. Enggak toh. Itu buat tetranya. Oh itu tetranya. Oh iya. Iya. Dia kan nggak ada keluhan lain. Heeh. Cuma kejang dengan otak. Kamu kok bisa tetraparesis gimana, saya? Iya dokter. Oh iya, dia bisa. Bisa deh. Bisa tetraparesis Iya dokter. gimana? Salah mikir dokter, soalnya ini kan keluhannya, kirain yang keluhannya semuanya dimasukin ke klinis. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma etiologimu ini epilepsi. Iya dokter. Tapi diagnosis Ini Joko Sembunggo walau gini tuh ini nggak nyambung nih. Kamu nyambung nggak kamu? Ini dari ini kan. Iya dari ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Kecuali ini. etiologinya ada. iya ya. Etiologinya kan epilepsi ya. Berarti Bahasanya bahasa jangan kejang, seizure gitu. oh iya. Seizure. Nanti diganti lah, siapa namanya? Oke dokter. Dev. Devi. Ini Joko Sembunggo gua lagi ya. Iya dokter. Tadi saya lihat ini apa ini? Berarti ininya di mana? Tergantung. Scissor. Ya. Oke, nanti dibaca lagi ya. Dibaca-baca lagi. Iya dokter. Kalau begini nanti kalian pas ujian di sana, aduh, baca-baca lagi, Iya dokter. lebih banyak literasi lagi ya. Iya. Karena kalau tetra itu pasti kalau misalnya kamu bilang tetra ya, klinisnya pasti topisnya itu kebanyakan di servikal. Oh iya. Gitu loh. Etiologinya. Ya etiologinya bukan epilepsi tentunya, jarang. Gitu loh. Atau kalau kamu tadi bilang saya kalau di pusat berarti di corpus callosum, di sentralnya berarti bisa tetra. Gitu loh. Nggak mungkin ada di kortek ya kan, terus tetra itu nggak mungkin. Kortek itu biasanya apa?
Cortex itu hemisfer. hemiparesia medisnya gitu loh. Oh, Udah iya. kita Iya dokter, ya. perbaiki. Oke, Baca lanjut. lagi. Apalagi kamu sekarang ini jangan sama seperti ini loh. Dep, malu ini. Iya dokter, salah Iya, berpikir. fatal. Salah berpikir. Baik, dilanjut untuk CBD-nya Agenu. Identitasnya Tuan Sugeng Santoso, 68 tahun, Islam, alamat di Blikon, tidak bekerja, masuk poli 5 Juli. Keluhan utamanya nyeri lutut kiri. Jadi pasien datang ke poli saraf 5 Juli dan keluhan nyeri lutut kiri. Nah, sebelumnya sudah diperiksa ke puskesmas namun tidak mereda sakitnya. Untuk RPD, RPK dan R-Soseknya tidak ada, fisiknya status generalisnya keadaan umumnya baik, kesadaran kosmetis, tekanan darah. Anamnesanya di mana? Gimana? Anamnesanya? Iya gini tok dokter, belum. Anamnesanya. Belum. Oh, Iya dokter. lanjut. Saya kira saya lihat anamnesanya sedikit sekali. Iya Lanjut. dokter. Tekanan darahnya 119/57, MAP-nya 77,67, nadinya 69, laju pernafasan 20, suhunya 36. Untuk ekstremitasnya semuanya dalam batas normal. Kemudian neurologisnya warna kulit sama dengan sekitar, konsistensinya ototnya cukup. Kemudian untuk neurologis ekstremitas atasnya gerakannya bebas semua, kekuatannya bebas, tonusnya normotonus, trofinya eutrofi, bicep tricepsnya positif, movement tremornya negatif, sensoriknya normal. Kemudian untuk pemeriksaan ekstremitas bawahnya juga warna kulitnya sama dengan sekitar, konsistensinya ototnya cukup. Untuk ekstremitas bawahnya gerakannya bebas, kekuatannya 555, tonusnya normotonus, trofinya normal, patella achillesnya positif, Babinski cadok negatif, sensoriknya normal. Untuk nervi cranialis dalam batas normal semua. Kemudian selanjutnya diagnosis klinis. Yang pertama nyeri lutut kiri, gravitasi saat digerakkan, kemudian ada pembesaran tulang sendi, nyeri tekan, kemudian diagnosis topisnya itu venous sinistra, etiologinya OA yang primer atau karena usia, kemudian untuk tata laksananya ada lidokain, kemudian squid, povidone iodin, santae, D40% per cc, NaCl, pneumoneuron, sama mecobalamin yang cap. Kemudian untuk peninjauan pustakanya, yang pertama dari definisinya terlebih dahulu, Agenu ini merupakan suatu gangguan sendi degeneratif dan inflamasi yang kronis. Nah, yang biasanya terjadi pada sendi lutut dan ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan sendi atau kartilago artikuler, pada pembentukan osteofit pada tepi sendi, sklerosis subkondral, dan pembentukan kista subkondral. Nah, OA ini merupakan bentuk artritis yang paling umum dan seringkali disebut sebagai penyakit sendi degeneratif atau wear and tear arthritis. OA ini juga merupakan penyakit multifaktorial yang melibatkan seluruh struktur sendi lutut, termasuk kartilago artikuler, membran sinovial, ligamen, dan otot-otot di sekitar sendi. Nah, kondisi ini biasanya mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi, sehingga terbentuk tulang baru pada permukaan sendi yang menyebabkan kelemahan otot dan tendon, sehingga dapat membatasi gerak dan nyeri pada lutut. Untuk etiologinya ada yang primer, yaitu degeneratif kartilago tanpa penyebab yang jelas, paling banyak biasanya terkait dengan proses penuaan. Kemudian biasanya tanpa adanya trauma, kemudian ada faktor genetik dan hormonal. Kemudian untuk yang OA sekunder biasanya karena kerusakan atau cedera sendi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya misalkan ada trauma atau kelainan sendi, kemudian ada radang. Kemudian untuk gejala klinisnya, yang pertama itu jadi nyeri, gejala utamanya itu ada 3. Yang pertama itu nyeri sendi, yang kedua itu kekakuan sendi, kemudian yang ketiga itu keterbatasan gerakan. Jadi ROM-nya itu nanti menurun, sulit jalan, naik tangga. Kemudian faktor resikonya yang pertama biasanya usia, biasanya terutama itu di atas 50 tahun, kemudian jenis kelamin
perempuan itu memiliki risikonya lebih tinggi. Kemudian karena faktor genetik, kemudian suku dan ras yang terjadi pada Afrika Amerika. Kemudian faktor resiko genu yang tadi yang tidak dapat dimodifikasi, yang ini dapat dimodifikasi. Yang pertama itu dari obesitasnya, kemudian dari pekerjaannya, kemudian aktivitas yang membutuhkan gerakan fisik berat, contohnya misalkan puli bangunan, kemudian cedera sendi, misalkan ada trauma lutut, robekan ligamen, kemudian aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian kelemahan otot, dan ada sindrom metabolik, contohnya hipertensi, DM, dan hiperurisemia. Untuk patofisiologinya, yang pertama itu ada kerusakan proteolitik matrik kartilago. Nah, kemudian nanti terjadi fibrilasi, erosi permukaan kartilagonya, kemudian nanti terjadi respon inflamasi. Kemudian nanti terjadi perubahan struktural dari kartilagonya menipis, kemudian tulang subkondrialnya nanti ada sklerosis dan pembentukan kista, kemudian osteofit, nanti pembentukan tulang baru pada tepi sendi, kemudian sinovium, dan pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinovial. Kemudian untuk diagnosisnya, ini berdasarkan kriteria klinisnya, itu yang pertama ada nyeri lutut dan 3 atau lebih dari 6 kriteria, contohnya cramp itu saat digerakkan, kaku sendi, usia di atas 50, pembesaran tulang sendi lutut, nyeri tekan tepi tulang, terus tidak teraba hangat pada sinoviumnya. Kemudian untuk kriteria berdasarkan klinis dan radiologisnya, tadi ada nyeri sendi, adanya osteofit, kemudian paling sedikit 1 dari 3 kriteria, kaku sendi kurang dari 30 menit, usianya 50 tahun, krepitus pada gerakan sendi aktif. Kemudian untuk kriteria berdasarkan klinis dan laboratoriumnya, ini yang tadi sendi lutut nyeri, kemudian paling sedikit dari 5 dari 9 kriteria sebagai berikut. Kemudian pemeriksaan khusus dan penunjangnya, tes khususnya itu ada tadi tes krepitasi, terus tes nyeri and range, kemudian patellar green test, Waldron test, kemudian radiologinya ini ada foto ronsen, terus pada MRI, CT scan, ultrasound, kemudian laboratoriumnya juga darah rutin, LED, RV, analisis cairan sinovial, kemudian ada pemeriksaan khusus lainnya juga, kemudian prognosis dan komplikasinya. Untuk prognosisnya ini ada UKA dan TKA atau unilateral knee arthroplasty dan total knee arthroplasty. Komplikasinya bisa nyeri kronis, keterbatasan aktivitas, risiko jatuh, deformitas sendi, dan gangguan psikologis. Pencegahannya mungkin bisa menjaga berat badan ideal, kemudian aktif secara fisik, rutin olahraga, terus juga postur tubuhnya dijaga, hindari cedera sendi, kemudian peregangan otot, dan istirahat yang cukup. Terapi dan farmakologisnya, edukasi ke pasiennya, latihan fisik dan fisioterapi, penurunan berat badan, penggunaan alat bantu, kemudian terapi okupasi dan modalitas fisioterapi. Farmakologisnya analgesik, NSAID, injeksi intraartikuler, terus ada terapi tindakan operatif juga, dan multidisiplin. Mungkin seperti itu, dokter. Yang kurang kayaknya di anamnesa. Anamnesa, ya dokter. Anamnesa. Terus sama pemisahan fisiknya apa? Fisiknya rom-romnya. Romnya belum dilakukan. Rom dilakukan nggak dokter? Motorik sudah. Kalau OA Motorik tuh juga sudah. ini nggak dokter? Apa? Juga dilakuin kayak kerniksan. Iya gitu nggak dokter? Kernik juga Lakukan aja. lakukan semua gitu. Lakukan. Itu kan, Kernik. iya, berarti menunjukkan kalian memahami pembicaraan fisik untuk ekstremitas, gitu. Iya kan? Asek, kernik, mixan. Kernik anamnesanya, iya. Kemarin belum Ya, rasanya udah bagus ini, saya juga. Yes. Sudah benar dokter. Cocok ini coba ya, bisa mau. Sudah benar. Ini baru
Enggak. Penanganan non farmakologinya ada nggak kamu? Non farmakologinya ada di tinjauan pustaka. Enggak di itunya. Oh, non farmakologinya kemarin di apa ini ya? Coba kalau di tinjauan pusat kamu apa? Non farmakologi. Farmakologinya itu tadi di mana ya? Nih, edukasi, latihan fisik, penurunan BB, pakai tongkat. Pakai anu ada nggak? Deker gitu ada nggak? Oh, deker ini Mana? alat bantu. Ada tentu. Oke. Bridge itu kayak gimana ya? Brace Brace, itu brace. yang brace itu yang busnya sih. Brace alat bantu brace penyangga. Oh, yang itu loh dokter, yang penyangga kaki itu. Dari sini. Olahraga apa yang dianjurkan? Olahraga sepeda statis boleh nggak Iya, dokter? Iya. apa lagi? Jalan, Renang. renang. Oke, lanjut. Anu, dek, Ini dokter. diperbaiki yang kurang-kurang. Oke. Apa ini jurnalnya? Ini aneurisme dokter. Ya, oke. Baik, lanjut ke jurnal readingnya. Untuk judulnya Risk Factor for the Rupture of Intracranial Aneurysm, Systematic Review dan Meta Analysis. Untuk tahun terbitnya ini ada 11 Desember 2023, penerbitnya dari Frontiers in Neurology judulnya. Kemudian penulisnya ada Jin Zuan MA dan lain-lain. Korespondennya itu ada Anjun LI untuk abstraknya. Kemudian kata kuncinya itu risk factor rupture intracranial aneurysm systematic review meta analysis. Kemudian UIA rupture intracranial aneurysm merupakan pelebaran abnormal pada pembuluh darah di otak yang belum mengalami ruptur atau pecah. Jadi ruptur UIA ini menyebabkan aneurismal subarachnoid hemorrhagic atau ASAH dengan insidensi tahunan sekitar 9/100.000 dan tingkat rupturnya tahunan itu 1,4%. Untuk tujuannya mengidentifikasi faktor resiko yang berkontribusi terhadap ruptur aneurisma intrakranial melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis. Jadi faktor resiko ruptur aneurismia ini menggunakan penelitian sistematik review dan meta-analisis. Untuk basis datanya dari PubMed, Embase, dan Cochrane Library sampai Juni 2023 menggunakan studi observasional, cohort, case control, dan cross-sectional yang mengevaluasi pasien dengan UIA yang berisi pasien UIA yang ruptur versus yang tidak ruptur berdasarkan karakteristik klinis dan morfologisnya. Untuk kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Stata versi 12. Hasil penelitiannya ada 18 studi observasional, total pasiennya ada 17.069 pasien UIA dan 2.699 ruptur aneurisma. Kemudian faktor yang meningkatkan resiko ruptur itu, yang pertama ukuran aneurisma itu ada besar dengan lokasi aneurisma itu, yang pertama ada ACA atau anterior cerebral artery, kemudian middle cerebral artery, dan faba atau vertebrobasilar artery. Kemudian faktor yang menurunkan risiko ruptur itu yang pertama ada hiperkolesterolemia, kemudian ada riwayat keluarga subarachnoid hemorrhagic. Kemudian faktor yang tidak signifikan itu ada usia, jenis kelamin, merokok, hipertensi, DM, riwayat SAH pribadi, dan aneurisma yang multiple. Kesimpulannya, jadi pasien dengan UIA ini yang memiliki aneurisma besar atau berlokasi di ACA, MCA, atau faba memiliki resiko lebih tinggi mengalami ruptur. Nah, sebaliknya, hiperkolesterolemia dan riwayat keluarga SAH tampaknya bersifat protektif.
Faktor-faktor ini juga penting untuk mempertimbangkan strategi pemantauan dan intervensi. Kemudian selanjutnya pendahuluan. UIA memiliki prevalensi sekitar 2,3 sampai 3,2% di populasi umum dan sering ditemukan secara insidental saat pemeriksaan rutin. Ruptur UIA ini dapat menyebabkan perdarahan subarachnoid yang memiliki angka kejadian sekitar 1,4% per tahun dan dapat berakibat fatal dengan mortalitas hingga 67% dan 50% penyintas mengalami disabilitas. Meskipun terapi preventif terhadap UIA ini tersedia, namun biasanya prosedur tersebut itu memiliki risiko komplikasi sebesar 5%. Nah, karena itu, dalam manajemen UIA ini penting bagi klinisi untuk menyeimbangkan risiko ruptur dengan risiko tindakan intervensi. Kemudian, risiko ruptur aneurisma ini dalam 5 tahun pada pasien UIA dapat diperkirakan menggunakan skor PHSS yang mempertimbangkan lokasi geografisnya, hipertensi, usia, kemudian riwayat ASAH, serta ukuran dan lokasi aneurismanya. Kemudian pada imaging follow-up juga penting dilakukan untuk memantau pertumbuhan aneurisma dan terapi pencegahan. Sebaiknya mempertimbangkan juga jika terdapat tanda pertumbuhan. Kemudian ada beberapa studi sebelumnya juga telah meneliti faktor prediktor ruptur. Kemudian, namun umumnya itu hanya fokus pada satu faktor saja. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi faktor risiko tambahan lebih lanjut untuk meningkatkan pencegahan ruptur aneurisma. Untuk metodenya, systematic review dan meta-analisis berdasarkan pedoman RISMA ini. Strategi pencariannya, yang pertama dari kriteria inklusinya populasinya, yaitu pasien dengan UIA, kemudian exposure-nya, faktor risiko ruptur yang dilaporkan lebih dari 3 kali, outcome-nya itu estimasi efek terhadap risiko ruptur aneurisma yang langsung atau dapat dihitung, kemudian distress study-nya tidak dibatasi, kemudian kata kuncinya, selanjutnya untuk proses seleksi dan data ekstraksi data, jadi dua peneliti secara independen menyeleksi studi dan mengekstrak data. Yang pertama resolusi konflik, yaitu diskusi kelompok hingga konsensus tercapai. Kemudian data yang dikumpul itu ada nama penulis, tahun publikasi, lokasi, desain studi, riwayat SAH keluarga, lokasi aneurisma. Kemudian penilaian kualitas menggunakan Newcastle-Ottawa Scale, skornya 0-9. Untuk analisis statistiknya menggunakan random effect model, yaitu AR-nya dengan 95% CI. Yang pertama itu ada heterogenitas diukur dengan I1 dan uji Cochrane-Key. Heterogenitasnya signifikan jika lebih dari 50% atau P-nya kurang dari 0,10. Untuk analisis sensitivitasnya menghapus satu studi dengan bergiliran. Analisis kelompoknya itu berdasarkan wilayah, desain studi, durasi follow up, dan kualitas studinya. Untuk base publikasi diuji dengan funnel plot, uji Ager, dan Beck. Kemudian ini untuk metodenya. Untuk hasilnya ini pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap risiko pecahnya aneurisma pada pasien dengan aneurisma intrakranial. Ini yang belum pecah. Kemudian untuk karakteristiknya, kemudian ini analisis subkelompok untuk faktor risiko pecahnya aneurisma pada pasien UIA. Kemudian ini analisis subkelompok untuk faktor risiko pecahnya aneurisma pada pasien UIA. Kemudian ini selanjutnya untuk diskusi. Jadi beberapa meta-analisis sebelumnya itu sudah mengidentifikasi prediktor risiko ruptur aneurisma pada pasien dengan UIA. Yang pertama itu menemukan bahwa usia, hipertensi, riwayat SAH, ukuran dan lokasi aneurisma, serta wilayah geografis merupakan faktor risiko yang penting. Kemudian yang kedua, menyoroti juga peran parameter hemodinamik seperti wall shear stress dan oscillatory shear index. Kemudian yang ketiga, melaporkan bahwa algoritma machine learning memiliki akurasi tinggi dalam prediksi tumor. Kemudian selanjutnya ada menunjukkan bahwa aspirin memiliki efek protektif terhadap pertumbuhan dan ruptur aneurisma. Kemudian untuk berdasarkan analisis usia dan jenis kelaminnya, didapatkan tidak berhubungan signifikan dengan resiko ruptur. Namun pada analisis subgroup itu yang pertama usia muda itu resikonya lebih rendah bila follow up-nya kurang dari 3 tahun.
Kemudian untuk yang perempuan, resikonya itu lebih rendah pada studi prospektif dan follow up-nya kurang dari 3 tahun. Jadi hal ini tuh mungkin karena prevalensi UIA ini yang lebih tinggi dan pertumbuhan aneurismanya lebih cepat pada perempuan. Kemudian temuan ini juga dapat membantu mengidentifikasi pasien UIA dengan resiko tinggi ruptur untuk pemantauan lebih ketat atau intervensi dini. Yang dimana faktor-faktor seperti lokasi aneurisma dan ukurannya juga harus dipertimbangkan utama dalam pengambilan keputusan klinis. Kemudian ada hiperlipidemia juga sebagai faktor protektif, menimbulkan pertanyaan menarik yang memerlukan penelitian lebih lanjut, termasuk dari kemungkinan efek dari terapi statinnya. Untuk keterbatasan studi pada jurnal ini itu yang pertama itu heterogenitas antar studi cukup tinggi untuk beberapa variabel. Kemudian desain tadinya campuran, jadi dapat mempengaruhi konsistensi dari datanya. Kemudian potensi bias publikasi pada beberapa faktor, misalnya hiperlipidemia. Kemudian tidak semua studi juga melaporkan data lengkap untuk semua variabel. Untuk kesimpulannya, faktor-faktor yang berperan dalam risiko ruptur aneurisma meliputi hiperlipidemia, riwayat keluarga SAH, ukuran besar aneurisma, dan lokasi di ACA, MCA, VABA memiliki. Sementara faktor lain seperti usia, jenis kelamin, merokok, hipertensi, DM, riwayat SAH pribadi, dan aneurisma multiple itu tidak berpengaruh yang signifikan. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi pasien UIA ini yang berisiko tinggi untuk dipantau dan ditangani lebih cepat. Sudah, untuk critical appraisal-nya ini ada semua dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jurnalmu ini tentang apa sih, Dep? Tentang resiko-resiko, identifikasi resiko, faktor resiko yang berkontribusi terhadap ruptur aneurisma intrakranial melalui tinjauan sistematik. Aneurisma itu apa sih, Dep? Gimana? Aneurisma? Aneurisma itu merupakan pelebaran abnormal pada pembuluh darah di otak. Modelnya seperti apa sih, Pak? Ada Gambaran aneurisma. Bentar, dokter. Aneurisma. Aneurisma itu proses atau kongenital atau apa, Dep? Kongenital, gangguan. Gangguan. Iya, gangguan yang baik proses atau ini kongenital. Berarti proses kongenital. Tonjolan berarti kan lebaran abnormal. Berarti proses. Kongenital ya. Proses, dokter, karena bukan kongenital. Proses. 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 Dan apa itu? Proses kongenital. Kalau kongenital berarti kan sudah ada sejak dulu kan? Iya. Proses berarti, dokter. Betul ya. Proses. Oh, ada yang proses, ada yang kongenital. Boleh dicari ya. Iya, dokter. Mayoritas aneurisma Mayoritasnya yang proses. karena mungkin ada faktor risiko. Misalkan infeksi, arteriosklerosis, hipertensi. Nanti dicari. Iya, dokter. Aneurisma ya, faktor resiko ya. Iya. Apa aja? Apa aja juga ini faktor risikonya? Tadi faktor resikonya itu hiperlipidemi, riwayat keluarga SAH, ukuran besar aneurismanya, dan lokasi di ACA, MCA, FA, BA. Apa sih aja apa itu apa sih? ACA itu ACA anterior cerebral artery, berarti arteri cerebral anterior. Lanjut. Middle cerebral artery yang di tengah. Depan. Tengah.
Gimana sih struktur anatomi pembuluh darah yang dari jantung menuju ke otak? Aduh, Dep. struktur Anatomi pembuluh darah menuju. Nah ini Setelah keluar dari arkus aorta, G ini ya. iya jelasin bagaimana dari arkus aorta. Berarti dari arkus aorta tuh mana? Dari arkus aorta dari sini kan? Dari bilik kiri kemudian ke arkus aorta kemudian menuju ke tiga dua mana sih? Dari satu kan satu jadi ini bilik kanan kemudian Oke, ke anu aja Dep. PR. Kamu tutup dulu nanti habis kita diskusi coba. Oh iya. Ya. Oke, kamu tutup Dep. Iya dokter. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,